Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota 3 orang. Saya sendiri Afia Cahya sebagai moderator, Raudatul Izzah sebagai presentator, dan Yela Silitonga sebagai presentator. Kali ini kami akan membahas terkait Liliopsida 3 Comelinidae dengan dosen pengampu Erda Muhartati, SSI, MSI. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Anggota dari subkelas Comelinae ini adalah kebanyakan berupa tumbuhan herbal dengan daun berseling atau basal. Penampilan bagian vegetatifnya sebagian mirip dengan rerumputan, umumnya daun dengan bagian pangkal berupa pelepah yang menyelumuti batang dan ujungnya pipih berbentuk pedang. Pelepah ini ada yang terbuka, yaitu bila tepi-tepi pelepah bertemu pada sisi yang berlawanan dengan tulang daun. Tertutup bila pelepah membentuk tabung yang menyelimuti batang. Pada pertemuan antara pelepah dan helai daun sering dijumpai bentuk khusus yang disebut dengan lidah daun atau ligula. Bunga condong tereduksi ke bentuk yang dapat memudahkan penyerbukan dengan angin, kecuali pada ordo Comelinales. Bunganya mempunyai perhiasan bunga yang bentuknya tereduksi menjadi bentuk yang spesifik, sebagian besar adalah herba. Habitat ini berkisar antara akuatik sampai terestrial bahkan epifit. Bunga biasanya mempunyai sepal atau petal. Perhiasan bunga ini berbentuk sekam atau bulu kasar atau tanpa perhiasan bunga. Pada anggota Comelinidae ini dianggap dengan primitif. Penyerbukannya dibantu oleh serangga, sedangkan pada yang lebih maju dengan bunga yang tereduksi. Penyerbukan dibantu oleh angin. Polen umumnya trinukleat, jarang yang binukleat. Sekitar 50% dari spesiesnya termasuk familia Graminae atau Poaceae, dan 30% lagi termasuk dalam famili Cyperaceae. Fosil yang paling tua umurnya adalah 85 juta tahun, sedangkan famili Graminae yang merupakan salah satu familia yang dianggap lebih maju muncul sekitar 60 juta tahun lalu. Nah, adapun morfologi dari subkelas Comelinidae. Subkelas Comelinidae ini dia terdiri atas 7 ordo, 16 famili, dan kurang lebih 15.000 spesies. Lebih setengah dari spesies tersebut merupakan anggota famili Poaceae. Ketujuh ordo tersebut antara lain ada Comelinidales, Eucaulales, Restionales, Juncales, Cyperales, Hidatelales, dan Tipales. Famili Comeliniaceae ini merupakan famili yang habitusnya berupa herba yang memanjat atau tegak. Batang sering membengkak pada nodus atau nodus jelas. Daun tunggal letak tersebar mempunyai pelepah, urat nadi sejajar, bunga umumnya dalam perbungaan simosa, jarang tunggal, atau dalam perbungaan spica atau panicula. Sering mempunyai spata berupa daun dengan bunga biseksual atau banci. Simetri daun actinomorph atau zygomorph. Kaliksnya berupa 3 sepal, umumnya sepal, korola 3 petal lepas, kadang-kadang bertaji atau bersatu di bawah. Stamennya berjumlah 6, kadang-kadang ada yang tereduksi menjadi staminodia. Filamen ini sering berambut dan kadang berwarna cerah. Ovarium superum, 3 karpel, 2-3 ruang, 1 beberapa ovula tiap ruang, dan buah kapsula. Nah, adapun struktur dari subkelas Comelinidae. Yang pertama, tidak mempunyai kambium sehingga tidak ada pertumbuhan sekunder. Yang kedua, ordo Comelinales ini dia sistem polinasinya itu entomofili, yaitu mempunyai korola dengan bentuk mencolok. Sementara kelompok lain yang lebih maju dengan anemofili atau perbungaan tereduksi. Selanjutnya, tidak adanya nektarin sepal dengan dimediasi penyerbukan oleh lebah mengumpulkan serbuk sari. Memiliki petiolus dengan sebagian besar merupakan roset akar dengan filoktaksis berseling. Batang pada kelas Comelidae ini mempunyai lapisan luar antara lain epidermis, korteks, ruang antar sel, endodermis, flum, dan silem. Sistem perakarannya itu serabut. Daun pada umumnya bertulang daun paralel atau sejajar.
Bagian-bagian pada umumnya kelipatan 3, jarang kelipatan 2 atau 4. Embrio biji mempunyai satu kotiledon dan polen biasanya uniperatur atau punya satu lubang dan plastidnya itu tipe P atau berisi protein. Nah, mengenai sifat biologi dari subkelas Comelidae ini akan dijelaskan oleh Yela Silitonga. Kepada Yela dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sifat biologi subkelas Comelidae. Menurut Sudarsono 2005, kelas Liliopsida memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, kelompok tumbuhan Liliopsida mempunyai akar serabut. Yang kedua, tulang daunnya sejajar atau melengkung. Yang ketiga, batangnya tidak berkambium, tidak bercabang-cabang, tetapi berruas-ruas. Yang keempat, bagian bunga kelipatannya berjumlah 3. Yang kelima, semua Liliopsida merupakan tumbuhan monokotil yang memiliki biji berkeping satu, mencangkup sekitar 50.000 jenis yang dikelompokkan menjadi 40 famili. Yang keenam, beberapa jenis mempunyai habitus pohon, namun kebanyakan berupa herbal semusim atau tahun. Yang ketujuh, batangnya bercabang sedikit atau tidak sama sekali. Yang kedelapan, daunnya memiliki pelembab pada pangkalnya, kebanyakan berupa daun tunggal dengan tulang daun yang sejajar atau melengkung. Yang kesembilan, jaringan pembuluh tersusun dalam berkas yang tersebar dalam jaringan empulus. Yang ke-10, batangnya tidak mempunyai kambium sehingga hanya menjadi pertumbuhan oleh jaringan primer. Next. Adapun karakteristik Comelidae, yang pertama habitatnya berupa herbal, sangat jarak yang berkayu. Yang kedua, pola percabangan simbodial. Yang ketiga, perbungaan majemuk. Yang keempat, tipe placenta basalis. Yang kelima, jenis kelamin uniseksual. Yang keenam, batang sering membengkak pada nodus. Yang ketujuh, daun tunggal yang letak tersebar mempunyai pelompat dan urat daun sejajar. Spika atau panicula. Yang kedelapan, biseksual dengan simetris bunga zygomorph. Yang ke-9 memiliki calyx tiga sepak dan corolla 3 petal lepas. Yang ke-11 kadang-kadang bertaji atau bersatu di bawah. Yang ke-12 terdapat 6 stamen. Terkadang ada yang terduksi menjadi staminodia. Yang ke-13 umur tumbuhan 1 tahun. Baik, kita lanjut reproduksi subkelas Comelidae. Yang pertama, tahap pada siklus hidup Liliopsida. Yang pertama, tahap benang sari sampai terbentuknya sel sperma. Bunga pada tumbuhan sporit 2N memiliki benang sari yang merupakan alat kelamin jantan. Yang kedua, benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari dan kepala sari yang biasanya terdiri dari 4 kotak sari. Yang ketiga, di dalam mikrosporagia terdapat sel induk mikrospora. Yang keempat, sel induk mikrospora mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan mikrospora yang haploid. Yang kelima, mikrospora ini mengalami pembelahan mitosis yang menghasilkan gametop jantan berupa butir serabut sari. Yang ketujuh, bila terjadinya penyerbukan, serbu sari akan berkecambang menjadi bulu serbu sari. Baik, tahap kedua yaitu adalah tahap putih sampai terbentuknya sel telur. Yang pertama, bunga pada tumbuhan memiliki putik yang merupakan alat kelamin betina. Yang kedua, salah satu bagian putih adalah pangkal buah yang di dalamnya terdapat pangkal biji. Yang ketiga, pada megasporgia terdapat sel induk megaspora. Yang keempat, sel induk megaspora mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan 4 sel megaspor. 1 sel megaspora hidup, sedangkan 3 lainnya akan mengalami degenerasi. Yang kelima, megaspor yang hidup akan membentuk
gameto gametopit betina atau disebut juga kantung embrio. Yang keenam, inti sel kandung embrio membelah 3 kali berturut-turut sehingga mitosis menghasilkan 8 inti yang akan tumbuh menjadi 1 ovum, 2 sinekrit, 3 antipoda, dan 2 antipola yang bersatu. Yang disebut inti kandung lembaga sekunder, sinekrit, dan antipoda adalah inti cabang cadangan yang akan menghilangkan setelah terjadi pembuahan. Nah, ilmuwan belum mengetahui fungsi spesifik dari sinekrit dan antipoda sehingga masih diteliti sampai saat ini. Next. Baik, tahap yang ketiga yaitu adalah tahap pembuahan sampai terbentuk biji. Yang pertama, pembuahan pertama terjadi antara sel telur dengan sel sperma menghasilkan zigot 2N yang bersifat diapolit yang akan berkembang menjadi embrio. Yang kedua, pembuahan kedua terjadi antara inti kandung lembaga sekunder dengan sel sperma 2 menghasilkan endosperma 3N yang bersifat tripolit yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Yang ketiga, embrio, endosperma, dan selaput biji akan membentuk biji. Ovarium akan berkembang menjadi buah yang melindungi biji dan membantu pemencarannya. Yang keempat, biji yang terletak di tempat sesuai akan tumbuh menjadi tanaman atau disebut dengan sporoid baru, dan siklus Angiospermae ini akan terus berulang. Baik, kita sambung yaitu adalah taksonomi subkelas Canomilae. Seperti yang didefinisikan oleh Crowitz 1981, para Comelidae mencakup 7 ordo dengan 16 keluarga yang filogenetik selaras menurut sistem penyerbukan. Yang pertama, yaitu adalah ordo Comidales. Comidales adalah nama botani dari urutan tanaman berbunga. Ini terdiri dari 5 famili. Yang pertama yaitu adalah famili Comelidae, Kingdom Plantae. Yang kedua itu adalah famili Moderaceae. Yang ketiga famili Caunaceae. Yang D famili Pilodraceae, yang keempat famili Pontederiaceae. Baik, yang kedua yaitu adalah ordo Ericaeulales. Menurut Ericaeulales adalah nama botani untuk order dari tanaman terbunga. Ericaeulales piperwort dari Monocotyledonous, tanaman berbunga, yaitu merupakan ditandai dengan satu daun biji terdiri dari satu keluarga. Ericaeulae ini dengan 13 generasi kecil tumbuh-tumbuhan dengan daun berumbai gracilate yang tumbuh di daerah terutama di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu adalah famili Eriocaeulaceae. Yang ketiga yaitu adalah ordo Restionales. Restionales ini adalah nama botani untuk urutan tanaman berbunga. Divisi Magnolipita Angiospermae dalam subkelas Comelidae dari Liliopsida kelas monokotil. Ordo terdiri dari 4 keluarga dan sekitar 450 spesies, sehingga 400 dari mereka 14 memiliki Restionaceae tersebut sebagai besar dari spesies yang tumbuh. Bunga berkurang dan tunggal terjubai bangkal biji orthotropos di setiap lulules 1-3 dari ovarium. Restionaceae ini adalah mirip dengan Graminae dalam rangka Chiraperales terkait dan kadang-kadang disebut sebagai rumput belahan bumi selatan. Dalam sistem Crowitz 1981 digunakan untuk
Printa dalam subkelas Comelidae dan dibatasi sebagai yang pertama famili Flagella reciae. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yela. Selanjutnya mengenai taksonomi dari Ordo Eriocaulales ini. Yang kedua ada famili Joinvilleaceae yang akan dijelaskan oleh Raudatul Izzah. Kepada Raudatul Izzah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin menjelaskan famili dari Joinvilleaceae. Nah, famili dengan Joinvilleaceae ini memiliki kingdom dengan nama Plantae, divisi dengan nama Magnoliophyta, kelas dengan nama Liliopsida, ordo dengan nama Restionales, famili dengan nama Joinvilleaceae, genus dengan nama Joinvillae, spesies dengan nama Joinvillae ascendens. Nah, selanjutnya itu ada famili dari Ristonaceae. Nah, famili dari Ristonaceae ini memiliki kingdom dengan Plantae, divisi yaitu Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Restionales, famili Restionaceae, genus Restio, spesies Restio tetrapilus. Baik, next slide. Nah, selanjutnya itu ada famili dari Centrolepidaceae. Nah, tumbuhan ini umumnya kecil, herbal tahunan atau tahunan berumbai. Nah, daun ramai di pangkal batang pada spesies tumbuhan spesies tahunan atau imbricate dan ramai di sepanjang batang pada spesies abadi, linier atau berbulu dengan terbuka scarus hyalin sarung. Satu berurat, perbungaan terminal spik dan capitulum biasanya pada sebuah batang berdaun. Bunga jantan dan betina sering bersatu untuk membentuk unit perbungaan kental menyerupai bunga biseksual atau pseudanthia. Nah, selanjutnya itu ada ordo dari Juncales, yaitu atau bergegas. Nah, Juncales ini adalah nama botani untuk urutan tanaman bunga. Nah, divisi Magnoliophyta atau Angiospermae dalam subkelas Comelidae dari Liliopsida atau kelas monokotil. Nah, ordo ini terdiri dari keluarga Juncaceae dengan sekitar 300 spesies dan hanya dengan keluarga 3 Turniaceae. Ordo dalam subkelas ditandai dengan berkurangnya sebagian besar bunga yang diserbuki dengan angin dan buah kapsul dengan satu bakal biji untuk antrop banyak perkarpel. Baik, next slide. Nah, selanjutnya itu ada famili dari Juncaceae. Nah, famili ini seperti rumput berumbai atau Cespitose, herbal mencakup 8 genera dan 400 spesies. Persebaran famili ini di seluruh dunia, tapi sebagian besar dalam kondisi lembab. Tempat teduh dan zona beriklim utara dan ekstensi di dataran tinggi tropis. Nah, flora Texas mencakup 2 genera, Juncus dan Luzula. Dalam 34 spesies di Texas, fitur ini disignifikan kecil bunga yang berkurang pada rumput seperti berumbai atau Cespitose. Tanaman tetapi berbeda dengan taksa yang Sapirales, sementara berkurang dengan biasanya Scarius, 6 tepal hadir pada buah ini. Contohnya ada Luzula fortestri atau Bulgaria Eropa. Nah, selanjutnya ada famili Turcaceae. Nah, famili ini merupakan tanaman herba persebaran di Amerika Selatan. Posisi daunnya bergantian longitudinal pada daun atau selembaran. Bunga termasuk biseksual, biasanya berbentuk kecil atau membesar, total atau sebagian bebas dari ovarium. Nah, jumlah pada sepal pada bunga ini memiliki lebih dari 6. Nah, posisi bunga semuanya bebas dari satu ke yang lain. Jumlah petal sama dengan 0, jumlah benang sari sama dengan 6, kepala sari membuka
dengan cara membujur. Jumlah putik setiap karpel memiliki 3, bakal biji ada 1, setiap loculus, setiap buah kapsul dengan biji endosperm. Nah, contohnya pada tanaman family Turcinaceae ini adalah Prionium ceratum. Baik, next slide. Selanjutnya itu ada ordo Cyperales, nah atau disebut dengan rumput dan teki tahunan. Nah, ordo ini adalah untuk urutan tanaman berbunga. Nah, divisi Magnoliophyta atau Angiospermae dalam subkelas Commelinidae dari Liliopsida kelas atau monokotil. Para Glumiflorae nama Graminales dan Polales juga telah digunakan untuk pesanan ini. Hanya ada dari keluarga Poaceae atau disebut dengan Germinae dengan sekitar 8.000 spesies dan Cypercaea dengan hampir 4.000. Para Cyperales adalah Commelinidae dengan cacat. Sebagian besar angin diserbuki atau diri penyerbukan bunga yang memiliki unilokular. 2 dan 3 sarpelet ovarium, bantalan bakal biji tunggal. Ordo ini hanya diwakilkan untuk 1 set bulu atau skala kecil atau benar-benar hilang. Nah, selanjutnya itu ada famili dari Cypercaea. Nah, famili ini seperti rumput. Nah, back slide. Mohon maaf, back slide. Mohon maaf, disebutin poinnya saja. Oh, baik. Nah, selanjutnya itu ada famili Hedytaceae. Nah, ini memiliki beberapa monokotil seperti fitul yang bisa diwakilkan adaptasi terhadap kebiasaan air. Nah, itu adalah ciri-ciri dari famili dari Hedytaceae. Nah, selanjutnya itu ada ordo Typalales atau ekor kucing. Nah, ordo ini dengan nama botani untuk pesanan tanaman berbunga. Nah, dari ordo ini memiliki beberapa famili, yaitu yang pertama ada famili Sparginaceae, yaitu dengan bentuk berbulu herbal Aeryzomotus dan alternatif sederhana. Nah, contohnya pada spesies Sparganium gustifolum. Next slide. Nah, selanjutnya itu ada famili Tepeaceae. Nah, famili ini adalah sebuah genus tunggal dengan 8-13 spesies, 2 spesies di Texas. Nah, fitur yang signifikan yaitu dimodifikasi untuk skala yang bulu, benang sari, baik model pous atau berbeda. Ovarium ditanggung pada stip, ramping dengan pubescent. Baik, sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raudatul Izzah. Selanjutnya mengenai manfaat serta kerugian dari subkelas Commellidae. Adapun manfaat dari Cyperus rotundus ini telah digunakan untuk spasme gastrointestinal, kelainan perut, muntah, parasit usus, keracunan makanan, serta gangguan pencernaan dan iritasi usus. Yang kedua, Zeamas ini dapat melancarkan saluran pencernaan, menyehatkan mata, meningkatkan kepadatan tulang, dan mengendalikan tekanan darah. Yang ketiga, Zebrina pendula ini dapat mengobati batuk darah, mengobati disentri kronis, obat bisul, mengobati keputihan pada wanita, dan mengobati kencing nanah. Yang keempat, ada tanaman ekor kucing ini dapat diindikasikan untuk pengobatan bercak putih di kulit atau vitiligo, batuk darah, sariawan, disentri, mimisan, obat hemostatis, luka bakar, radang usus, cacingan, dan peluruh air seni. Adapun kerugiannya yang pertama pada keluarga Cyperaceae ini ada beberapa jenis tanaman yang menjadi gulma bagi tanaman pertanian, contohnya ilalang dari keluarga Cyperaceae. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok 4 mengenai Liliopsida 3 Commellidae. Saya sebagai moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.